Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya di beberapa hari yang lalu kita sudah membahas soal kuir tabir asap milik pewaris One for All ke-6, yakni CN, yang mana kuir ini bangkit pada saat Deku menjadi seorang vigilante. Namun selain tabir asap, tak lama setelahnya Deku membangkitkan kuir baru lagi yang dikenal sebagai Fajin, yakni kuir dari pewaris ketiga One for All. Sorry, ini suaranya agak berbeda soalnya lagi flu batuk, jadi tenggorokannya rada serak-serak gimana gitu. Oke, lantas apa sebenarnya kuir Fajin dan bagaimana fungsi dari kuir Fajin saat sebelum dan sesudah bercampur dengan One for All? So, di konten kali ini akan kita bahas apa itu kuir Fajin. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Apa itu Fajin? Fajin atau Hakei adalah salah satu kuir dari jajaran kuir pewaris One for All, yakni dari si pewaris One for All ketiga. Gak tahu siapa namanya soalnya belum dikonfirmasi. Jika merujuk pada urutan dibangkitkan, kuir Fajin adalah kuir kelima yang dibangkitkan oleh Deku. Kuir ini bertipe kuir emitter dan pertama kali dimunculkan pada chapter 313 atau di anime pada episode 134, tepatnya di season 6 kemarin. Ngomong-ngomong soal tipe, karena kuir ini tipe emitter, maka dari itu Deku dan pewaris ketiga sebagai penggunanya akan membutuhkan waktu yang cukup untuk mengisi emisi dari kuir Fajin ini, sehingga kemudian nanti kuirnya dapat dipakai sesuai dengan keperluan. Secara garis besar, kuir Fajin adalah kuir yang memiliki kekuatan untuk membangun energi kinetik dengan cara melakukan gerakan secara berulang-ulang. Kemudian energi kinetik tersebut disimpan dan nanti akan digunakan pada saat penggunanya ingin menggunakan energi kinetik yang sudah disimpan tadi. Lalu ketika kuir Fajin digunakan, maka penggunanya dalam hal ini Deku dapat menciptakan ledakan energi kecepatan dan kekuatan yang eksplosif. Seperti yang saya katakan tadi bahwa energi kinetik yang dihasilkan dapat disimpan, maka dari itu pengguna dapat menggunakan kekuatan Fajin baik secara berkala maupun langsung digunakan semua energinya. Semakin besar kapasitas energi yang dikeluarkan, maka semakin eksplosif pula kekuatan yang dihasilkan. Kekuatan Fajin ini bisa dibilang adalah buff untuk meningkatkan kekuatan fisik dan bela diri serta kuir penggunanya menjadi berkali-kali lipat. Kuir One for All memang sangat overpower, tapi One for All punya resiko penggunaan yang sangat fatal. So, maka dari itu, Fajin adalah versi light dari kekuatan fisik One for All. Bahkan di beberapa kasus, kuir Fajin juga bisa menciptakan kekuatan yang setara dengan hantaman 100% One for All. Untuk penggunaannya sendiri, Deku diharuskan membangun energi kinetik dengan cara melakukan gerakan yang berepetisi, entah itu melakukan squat jump atau kegiatan fisik lain yang dapat menciptakan energi kinetik. Kemudian setelah energi kinetik dirasa cukup untuk terkumpul, maka energi tersebut nantinya akan terakumulasi menjadi kekuatan kuir Fajin. Kuir Fajin secara penampilan dapat dengan mudah dilihat, yakni kuir Fajin memiliki bentuk seperti energi merah yang menyelimuti salah satu bagian tubuh yang difokuskan ke kuir Fajin. Di salah satu kasus, kuir Fajin terlihat ada di kaki penggunanya. Selain itu, Fajin juga dapat dikategorikan sebagai kuir yang dapat menciptakan kecepatan, kekuatan fisik luar biasa, dan bahkan kuir ini serupa dengan kekuatan Chi yang umum ditemui di bela diri Cina. Meskipun kuir Fajin sudah cukup kuat, namun Fajin akan lebih kuat lagi jika dipadukan dengan kuir lain seperti Black Whip, Float, tabir asap, bahkan Gear Shift, di mana Fajin ini bertindak sebagai energi tambahan untuk memperkuat kuir-kuir pewaris yang lain, kecuali mungkin Danger Sense dan tabir asap. Soalnya kedua kuir ini bergantung pada kondisi eksternal. Nah, untuk paduan kuir ini akan kita bahas di segmen ketiga. Akan tetapi tidak diketahui apa perbedaan yang terjadi pada saat sebelum dan setelah kuir Fajin terinjeksi One for All. Namun yang jelas, kuir Fajin semakin meningkat setelah One for All bercampur dengan kuir Fajin. Mungkin si pewaris ketiga waktu sebelum mendapatkan One for All sudah cukup kuat dengan modal kuir Fajin. Namun setelah pewaris ketiga mendapatkan One for All, maka Fajin menjadi berkali-kali lipat kuatnya. Jadi intinya, kuir Fajin adalah kuir yang meningkatkan kekuatan fisik penggunanya berkali-kali lipat. Tapi perlu diingat kalau Fajin tidak sekuat dan seberesiko kuir One for All. Kelemahan. Meskipun kuat, namun kuir ini tentunya punya kelemahan. Kelemahan kuir Fajin cukup sederhana, di mana jika penggunanya kekurangan waktu untuk mengumpulkan energi kinetik, maka kekuatan yang dihasilkan oleh kuir Fajin pun akan kurang baik. Alhasil, seandainya Deku belum cukup mengumpulkan energi kinetik, lalu berniat untuk melepas kekuatan Fajin, maka kekuatan Fajin tak akan efektif dan efisien. Jadi, Deku harus memakan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan ledakan kekuatan yang lebih kuat pula. Kemudian, karena kuir ini membutuhkan waktu yang cukup untuk mengumpulkan energi
energi, maka Deku mau tidak mau harus mencari cara agar energi kinetiknya bisa terkumpul meskipun di kondisi sedang bertarung. Salah satu cara yang pernah Deku tunjukkan adalah dengan cara bersembunyi di dalam kepulan kuil tabir asap. Tapi apakah cara ini efektif? Mungkin kalau untuk skala pertarungan jarak jauh, tapi kalau pertarungan jarak dekat pastinya akan sulit dilakukan. Jadi sekali lagi, Quirk Fajin mengandalkan kecerdasan Deku sebagai penopangnya. Super Move. Siapa sangka Quirk Fajin meskipun sederhana akan tetapi memiliki beberapa jurus andalan yang diciptakan oleh Deku. Beberapa super move yang memakai Quirk Fajin antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Fox 100%. Ini adalah jurus yang dilakukan dengan cara Deku menarik dirinya terlebih dahulu dengan Quirk Black Whip, kemudian memakai One for All 45%, lalu di saat yang sama melepaskan kekuatan Quirk Fajin sehingga menciptakan kecepatan yang setara dengan kecepatan yang dihasilkan Quirk One for All. Kemudian ada Fox 100% Manchester Smash. Ini sama dengan jurus pertama tadi, namun dengan memakai smash andalan Deku yakni Manchester Smash. Jurus kedua ini dapat menciptakan serangan dengan tendangan yang sangat merusak. Lalu yang ketiga ada jurus Black Chain. Jurus ini menggabungkan antara dua Quirk yakni Fajin dan Black Whip, sehingga dapat menciptakan rantai yang berisi energi Quirk Fajin, dan kekuatannya dapat membanting dan melempar lawan dengan jarak yang sangat jauh. Dan kemudian yang terakhir ada Overdrive, yakni jurus Fajin yang dipadukan dengan kecepatan Quirk Gearshift. Jurus ini dilakukan dengan cara menggabungkan energi Fajin dan kekuatan transmisi dari Quirk Gearshift, sehingga membuat Deku dapat menciptakan kekuatan kecepatan yang bahkan sampai melanggar hukum fisika. Jurus ini juga dapat disertai dengan Detroit Smash yang gunanya untuk menyerang lawan sampai hancur berantakan. Referensi: Bang Hori ternyata mengambil referensi Quirk Fajin dari konsep seni bela diri Cina, yang mana pada seni bela diri Cina terdapat Fachin, yakni kekuatan fisik pada unsur bela diri. Fajin atau Fachin dapat ditemui pada bela diri Cina seperti Tai Chi Chuan, Baguazhang, Baji Quan, dan lain sebagainya. Sehingga dari semua Quirk pewaris One for All, Quirk Fajin adalah Quirk yang berbeda referensinya dari Quirk lain, karena Fajin terinspirasi dari unsur bela diri Cina dan bukan terinspirasi dari kekuatan superhero komik lain seperti biasanya. Oh iya, diketahui juga sebenarnya Bang Hori awalnya kebingungan apakah hendak menamakan Quirk ini sebagai Fajin atau dinamai sebagai Quirk Charge Up. Tapi endingnya nama Fajin menjadi nama final dari Quirk ini. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.